Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat, penuh semangat untuk memulai belajar hari ini. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Oktav dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di buku tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, kalian akan belajar melalui video yang sedang kalian tonton saat ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang kolase yang kita buat dari benda-benda atau tumbuhan atau makhluk hidup yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Selamat menonton dan tetap semangat. Bye-bye. Oke anak-anak, sebelum memulai belajar, kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak ambil sikap berdoanya, berdoa, kita mulai. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Oke anak-anak, setelah kita selesai berdoa, mari kita memulai belajarnya ya. Pada hari ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mengetahui arti montase, kolase, dan mozaik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya seni mozaik, montase, dan kolase dari tumbuhan atau hewan di sekitar rumah. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membuat karya seni kolase ya. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase. Yang pertama adalah ranting, yang kedua daun, yang ketiga adalah lem, kemudian ada kertas origami, kuas untuk mengoleskan lem, sketsa gambar kupu-kupu, dan gunting. Oke, berikut langkah-langkah pembuatan kolase kupu-kupu. Yang pertama, kita sediakan gambar sketsa kupu-kupu ya. Di sini Miss ada gambar kupu-kupu. Nah, di luar garis kupu-kupu ini atau bagian luarnya ini memiliki garis putus-putus ya anak-anak. Nanti di garis putus-putus ini Miss akan susun atau Miss tempelkan biji kacang hijau ya. Oke, yang pertama ranting tadi kita ambil lalu kita potong. Kemudian kita tempelkan di bagian kepala kupu-kupunya ya. Oke, disesuaikan dulu bentuknya. Setelah disesuaikan, kita oleskan lem menggunakan kuas. Di sini lemnya bisa menggunakan lem seperti ini anak-anak ya, dan juga bisa menggunakan lem yang cair ya. Oke, dioleskan dengan rapi, kemudian kita tempelkan pada bagian atas kupu-kupunya. Nah, di sebelahnya juga kita tempelkan ya anak-anak, kiri dan kanan. Oke, ini sudah selesai ditempelkan. Sekarang kita akan menempelkan biji kacang hijau di garis luar sayap kupu-kupu ya anak-anak ya. Oke, pertama-tama kita oleskan lemnya terlebih dahulu ya pada garisnya. Kita oleskan dengan rapi. Oke, setelah itu kita akan tempelkan biji kacang hijaunya ya anak-anak. Oke, ditempelkan satu-satu ya. Di sini memang harus butuh kesabaran ya anak-anak. Miss tambahkan lemnya sedikit ya menggunakan tangan karena bijinya kurang melekat. Oke, sekarang kita tempelkan satu-satu ya kacang hijaunya. Oke, menempelnya memang agak susah ya anak-anak, tapi tetap hati-hati. Ini Miss sudah seperempat dari sayap kupu-kupunya. Miss oleskan lem lagi. Miss teruskan ya untuk menempelnya. Nah, ini udah hampir selesai ya anak-anak. Miss tempelkan biji kacang hijaunya. Sudah hampir penuh ya sayap kupu-kupunya di bagian luar ya, yang ada garis putus-putusnya itu. Nah,
Sudah selesai menempelkan biji kacang hijaunya di bagian sayap luar kupu-kupu. Nah, semuanya sudah penuh ya anak-anak. Kita diamkan beberapa saat agar kering. Kemudian setelah kita diamkan ya anak-anak, kita coba angkat kertasnya. Oke, kita angkat. Oke, kita hentakkan sedikit ke bawah. Ya, kalau tidak ada biji yang tergelincir, berarti lemnya sudah merekat ya. Atau biji kacang hijaunya sudah merekat pada gambar kupu-kupunya. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian sayap kupu-kupu bagian dalam. Nah, di sini Miss menggunakan daun pucuk merah ya. Pertama, kita gunting dulu daun pucuk merahnya dari rantingnya. Oke, kita pilih daun yang bagus dan tidak ada yang bolong-bolong ya. Nih, Miss pilih daun yang bagus. Nah, kemudian Miss pisahkan yang warna merah dan warna hijaunya. Oke, setelah selesai dipilih daunnya, sekarang kita tempelkan pada bagian badan kupu-kupunya ya, atau sayap kupu-kupunya ya. Pertama-tama kita masih menggunakan ranting ya. Kita gunakan ranting kering tadi, kemudian kita tempelkan. Lalu kita tambah daun-daunnya. Oke, hati-hati ya anak-anak supaya tidak menyenggol atau menggeser biji kacang hijau yang kita tempelkan di bagian luar tadi. Oke, kita tempel lagi daunnya. Sama ya anak-anak, kita pakai lem, tapi di sini Miss menggunakan lem yang teksturnya lebih cair ya anak-anak, karena kalau tadi Miss menggunakan lem yang agak kental, itu agak susah kalau dioleskan pada daun. Oke, sebentar lagi bagian pertama ini akan selesai ya anak-anak. Oke, tadi Miss pilih dulu daunnya ya anak-anak ya. Oke, yang bagian pertama sudah selesai. Miss akan lanjutkan di bagian sayap yang lain ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Miss sudah menyelesaikan menempelkan daun-daunnya. Tapi di sini Miss tambahkan sedikit pucuk merah yang warna merah tadi ya anak-anak di bagian atas. Nah, sekarang kita tunggu kering dulu. Kita boleh bantu kipas-kipas ya agar daunnya cepat kering dan lemnya cepat merekat. Oke, setelah beberapa lama kita tunggu, coba kita angkat kertasnya lalu kita hentakkan lagi dan tidak ada yang berjatuhan ya anak-anak. Daun dan biji-biji kacangnya tidak ada yang berjatuhan, berarti sudah merekat atau lemnya sudah mengeras. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian badan kupu-kupu ya anak-anak. Di sini Miss akan menempelkan biji kacang hijau ya. Pertama-tama Miss akan oleskan lemnya. Oke, kemudian lemnya itu Miss rapikan menggunakan kuas tadi ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Setelah lemnya Miss ratakan, Miss akan ambil biji-biji kacang hijaunya, lalu Miss berikan di badan kupu-kupu. Oke, ini Miss kasih random dulu ya anak-anak. Setelah semuanya penuh baru Miss susun seperti ini. Oke, Miss geser satu-satu ya anak-anak. Anak-anak boleh lihat di videonya tidak ada rongga yang kosong ya. Nah, ini udah hampir selesai. Tinggal dirapikan sedikit lagi dan selesai. Iya, badan kupu-kupunya udah selesai ditempelkan biji kacang hijau. Oke, di atas kepalanya itu tadi yang ada ranting, Miss juga tambahkan biji kacang hijau satu ya anak-anak. Ya, menjadi mata kupu-kupunya. Oke. Kita tunggu sampai kering dulu beberapa saat ya. Kita kipas-kipas supaya lemnya cepat mengeras. Nah, setelah selesai kita tunggu beberapa menit ya, Miss bersihkan dulu ya pinggir-pinggir kertasnya agar terlihat rapi dan bersih. Ya, kita bersihkan dari bekas lem. Oke, dan coba kita angkat gambarnya ya, sudah mengeras ya anak-anak. Oke, coba kita angkat ya. Oke, lalu kita sisihkan gambarnya. Sekarang kita akan membuat kreasi daun dari kertas origami. Yang pertama, Miss gunakan origami hijau, kemudian Miss lipat, lalu Miss gunting sehingga membentuk rumput ya, anak-anak ya. Setelah itu, Miss akan potong dulu supaya nanti kesannya rumputnya ada yang tinggi dan ada yang pendek.
Oke, selesai itu Miss buka dan Miss bagi dua sehingga membentuk dua pola rumput. Oke, Miss sisihkan dulu. Kemudian yang hijau muda ya Miss gunting juga. Nah, di sini Miss gunting setengah lingkaran sehingga bentuknya seperti ini dan anak-anak lihat sendiri. Nah, Miss akan tempelkan di bagian bawah kupu-kupu ini ya untuk lebih memperindah gambar kolase kita hari ini. Oke. Miss oleskan lem terlebih dahulu, Miss tempelkan di bagian kiri dan kanan kupu-kupu. Kemudian Miss kasih daun-daunnya tadi atau rumputnya ya. Ada rumput yang tinggi. Kemudian paling bawahnya supaya tidak kosong juga Miss tempelkan rumput yang kecil-kecil ya anak-anak. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Oke, ini hasil kolase dari daun dan biji kacang hijau kolase kupu-kupu. Oke anak-anak, kita sudah menonton video membuat kolase kupu-kupu tadi ya. Nah, untuk evaluasi kita hari ini, Miss mengajak anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa itu karya seni kolase? Sebelumnya anak-anak sudah belajar ya di video pembelajaran. Kemudian, apa saja bahan yang bisa digunakan dalam membuat karya seni kolase? Yang ketiga, dari video yang baru anak-anak tonton, tuliskan apa saja bahan yang digunakan. Oke anak-anak, sudah mengerti ya tugasnya. Tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Dan anak-anak silakan kirim di Google Classroom sampai batas yang sudah Miss tentukan ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah menontonnya. Dan sekarang mari kita tutup kembali dengan berdoa. Ambil sikap doanya. Berdoa, kita mulai. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat ya belajar di rumahnya. Bye-bye, sampai jumpa.